Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam ruang kolaborasi kali ini mengenai modul 2.3 praktek coaching dengan Alur Tirta. Kami dari kelompok 4 bersama dengan Bapak Nana Supriyatna dan saya sendiri Nia Kurniati. Adapun tujuan pembelajaran khusus ruang kolaborasi modul 2.3 ini yaitu calon guru penggerak dapat membentuk komunitas praktisi dengan sesama calon guru penggerak untuk berlatih melakukan praktik percakapan coaching dengan Alur Tirta. Coaching adalah salah satu cara untuk mengoptimalkan potensi coachee melalui proses diskusi di mana hubungan antara coach dan coachee adalah mitra. Alur percakapan Tirta terdiri dari 4 tahap, antara lain yang pertama T atau tujuan, yaitu menyepakati topik pembicaraan dan hasil pembicaraan. Yang kedua I atau identifikasi, yaitu menggali dan memetakan situasi saat ini dengan menghubungkan fakta-fakta yang ada. 3. R atau rencana aksi, yaitu mengembangkan ide untuk alternatif rencana aksi atau solusi. Dan yang keempat atau tanggung jawab, yaitu berkomitmen akan langkah selanjutnya. Pada praktik coaching kali ini, kami berdua yaitu Pak Nana Supriyatna berperan sebagai coachee dan saya sendiri Nia Kurniati berperan sebagai coach. Adapun latar belakang kegiatan coaching yaitu Pak Nana merasa kurang memiliki kompetensi dalam menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan di kelas dan Pak Nana merasa kesulitan dalam mengatasi beberapa murid yang kurang fokus ketika pembelajaran berlangsung. Dan tujuan kegiatan coaching ini adalah Pak Nana ingin menemukan strategi yang efektif guna mengaktifkan siswa dalam kegiatan pembelajaran di kelas, serta membuat siswa lebih memahami pembelajaran yang disampaikan dengan baik. Dan inilah kegiatan coaching yang kami laksanakan. Assalamualaikum Pak Nana. Waalaikumsalam Bu Nia. Pak Nana apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Bu Nia juga hari ini? Alhamdulillah saya juga baik Pak Nana. Terima kasih ya Pak Nana ini udah meluangkan waktu kemarin. Katanya Pak Nana ada yang mau disaringkan. Apa nih yang mau disaringkan hari ini? Ya baik Bu Nia, juga saya ucapkan terima kasih sudah memenuhi undangan saya ya untuk berjumpa walaupun secara virtual. Jadi begini Bu Nia, ini kan masalah di sekolah saya itu sebetulnya sudah cukup lama terjadi dan belum saya dapatkan solusi yang benar-benar bisa memecahkan masalah tersebut. Jadi saya ceritakan dulu secara rinci. Mungkin ini terkait kekurangan diri saya dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa dan juga untuk ini Bu, menumbuhkan keaktifan siswa di dalam kelas. Jadi saya inginnya itu guru itu bukan satu-satunya sumber belajar yang ada di dalam kelas, sehingga mereka itu bisa berkreasi ya, berinovasi dan memang aktif ketika di waktu-waktu tertentu yang membutuhkan keaktifan mereka. Jadi jangan sampai pola lama ketika saya melontarkan sebuah pertanyaan kok semuanya diam, yang ujung-ujungnya kan saya malah maksa ya Bu, nunjuk si A, si B, si C untuk menjawab, untuk mungkin kalau ada itu perlu dinyanyikan, menyanyi, kalau ada yang harus dilakukan mungkin melakukan sesuatu itu apa. Nah itu intinya saya ingin siswa itu menjadi aktif dalam pembelajaran, bukan berarti aktif riuh, rame, tidak jelas ya Bu. Ada saatnya ketika memang mereka ingin menyampaikan sesuatu itu ada saatnya. Kemudian ketika guru menjelaskan ya mungkin mereka harus tetap tenang. Seperti itu Bu, mohon pencerahannya mungkin Bu. Baik, jadi Pak Nana ini merasa bahwa Pak Nana ini kurang memiliki kompetensi untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan begitu, sampai anak-anak itu dirasa kurang aktif dalam pembelajaran. Betul begitu Pak Nana? Iya betul Bu Nia. Oke. Baik, karena ini adalah percakapan singkat nih ya Pak Nana. Hari ini nih apa nih yang mau Pak Nana dapatkan dari percakapan kita ini? Ya, jadi mungkin dari inti yang saya sampaikan tadi Bu Nia, ini saya ingin sekali nanti saya bisa
mencari atau menemukan strategi untuk menciptakan kelas yang menyenangkan, kemudian membuat siswa menjadi aktif di saat yang memang diperlukan seperti itu ya. Oke, jadi strategi bagaimana menciptakan kelas yang menyenangkan dan membuat anak itu jadi aktif begitu ya Pak Nana dalam pembelajaran gitu ya? Oke, baik Pak Nana. Betul sekali Bunia. Nah, sekarang nih Pak Nana, kira-kira nih yang Pak Nana rasakan selama pembelajaran gitu ya, kira-kira penyebabnya apa sehingga murid ini kurang aktif gitu dalam pelajaran berlangsung? Apa kira-kira yang menghambat murid untuk mereka itu berekspresi, mereka itu untuk aktif? Kira-kira apa yang menghambat mereka ya Pak Nana? Bentar Bu, saya ingat lagi nih. Apa ya? Ya mungkin ada beberapa faktor sih Bu yang bisa membuat mereka itu menjadi terpatung atau diam saja ketika saya tanya, ketika saya berikan kesempatan. Mungkin yang pertama adalah mereka tidak memahami yang mereka pelajari. Kemudian yang kedua juga mereka bisa saja kurang fokus Bunia. Dan yang berikutnya mungkin kadang saya menemukan begini, ketika saya menjelaskan sesuatu terlihat ada 1-2 anak yang malah bermain dengan temannya, bahkan dengan teman sebangkunya, karena kebetulan di sekolah saya itu masih bermacam-macam tempat duduknya, ada 2 macam. Ada yang sudah 1 meja 1 kursi. Ya, di barisan belakang itu masih terdapat 3 bangku panjang gitu ya, yang isinya 2 kursi, sehingga kan teman dengan teman itu bersebelahan sangat dekat, sehingga kadang-kadang mereka itu entah sadar atau tidak disadari, kadang-kadang main, kadang-kadang ngobrol juga. Seperti itu Bunia, mungkin faktor penyebabnya itu Bunia. Oke, jadi anak-anak ini dirasa Pak Nana mungkin kurang memahami materi atau bahkan mungkin ada yang malah bermain gitu ya, karena asik bermain jadi akhirnya tidak fokus gitu ya Pak Nana ya. Oke, nah sekarang nih biasanya Pak Nana, kalau Pak Nana mendapati siswa yang seperti itu di kelas Pak Nana ketika pembelajaran, biasanya yang Pak Nana lakukan untuk menyikapinya itu seperti apa ya Pak Nana? Baik, begini Bu, sebetulnya ya saya itu udah mencoba gitu ya, selalu mencoba untuk menggunakan beberapa metode di dalam kelas itu, berupaya menciptakan pembelajaran yang semenarik mungkin, kemudian juga memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi kepada mereka. Dan tidak jarang juga saya membawa alat musik ke dalam kelas seperti itu Bu, supaya mereka inginnya itu jadi merasa senang, lebih tertarik, lebih tumbuh motivasinya untuk lebih aktif lagi, seperti itu Bu. Iya, baik, berarti Pak Nana sebetulnya sudah menggunakan beragam metode ya, termasuk pembelajaran yang berdiferensiasi, apalagi Pak Nana udah bawa alat musik ya untuk bisa mengaktifkan sebagai upaya untuk mengaktifkan murid begitu ya Pak Nana? Iya betul Bu, contohnya gitar lah, saya sering gitu kan bawa gitar, selain untuk mengiringi lagu-lagu nasional, lagu daerah juga. Saya juga kadang kalau sempat itu nyadur lah, lagu apa liriknya saya ganti dengan materi pembelajaran tertentu yang kira-kira mudah diingat oleh anak, seperti itu Bu. Baik, ya. Ini nih menurut Pak Nana nih, kira-kira ya, jika kondisi ideal pembelajaran seperti ini yang Pak Nana inginkan, yaitu murid aktif selama pembelajaran itu ada di level 10. Nah, kalau pembelajaran yang Pak Nana rasakan selama ini dengan murid-murid Pak Nana itu ada berada di level angka berapa kira-kira ya Pak Nana? Aduh, kalau 10 mungkin untuk saya itu terlalu jauh Bu. Maksimal di 9 pun itu sudah sangat luar biasa. Dan kondisi sekarang mungkin masih di 6, 7 saja saya belum berani bilang kalau saya itu sudah di level 7 ya. Tapi ya mudah-mudahan, bukan berarti saya mengecilkan diri saya sendiri dan juga anak-anak begitu. Mudah-mudahan level yang maksimal itu bisa kami capai suatu saat, seperti itu Bunia. Oke, baik Pak Nana. Ini untuk kedepannya nih, kira-kira nih Pak Nana, sekarang kan menurut Pak Nana, apa sih kira-kira yang bisa Pak Nana lakukan untuk menaikkan level? Ya paling tidak seperti yang Pak Nana sampaikan tadi ya, kalau 10 mungkin agak berat, ke 9 misalkan. Nah sekarang yang mungkin akan Pak Nana lakukan untuk mencapai level itu apa mungkin ya? Baik, terima kasih Bunia.
Yang saya pikirkan itu adalah mungkin bahasa komunikasi saya kepada anak itu antara guru dan murid yang lebih baik lagi, sehingga murid itu tidak perlu pengulangan terkait materi-materi apa yang sudah saya sampaikan. Kemudian selain itu juga mungkin saya memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang siswa itu tidak terlalu tidak terlalu berat untuk memikirkan jawabannya, tapi bisa membuka ke arah yang ingin kita tuju seperti itu. Kemudian yang tadi juga tetap memfasilitasi gaya belajar siswa, baik itu yang visual, auditori, dan juga kinestetik. Kita juga siapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, pakai alat musik, ya khususnya sih gitar Bu, saya cuma bisa gitar karena yang tersedia di sekolah juga hanya ada gitar, dan yang bisa saya mainkan juga cuma gitar. Mungkin itu Bu, tetap berupaya semaksimal mungkin untuk mencukupi kebutuhan mereka sehingga keaktifan mereka itu timbul dengan sendirinya, dengan motivasi tanpa harus kita paksa-paksa lagi. Seperti itu Bunia. Baik, oke, bagus ya. Berarti upaya Panana ke depan itu adalah menjalin komunikasi yang baik dengan murid, kemudian dalam pembelajaran gitu ya Panana ya. Kemudian pembelajaran juga berdiferensiasi dengan memperhatikan gaya belajar anak gitu ya, dan untuk alat musik juga tetap dipakai gitu ya Pak Nana untuk lebih menarik perhatian anak gitu ya, betul ya Pak Nana? Iya betul Bun ya. Oke, nah untuk ini pertama ya, untuk kedepannya nih, untuk rencana selanjutnya, tindak lanjut ke depannya ini kira-kira apa? Selain mungkin ya yang tadi Pak Nana sampaikan itu, barangkali mungkin ada lagi yang bisa Pak Nana lakukan selain yang tadi, jadi sebagai alternatif gitu ya, sebagai tambahan. Baik Bunia, mungkin yang pertama adalah terkait diri saya sendiri, individu saya sendiri. Mungkin saya harus banyak lagi belajar, kemudian menambah lagi metode atau metode pelajaran yang mungkin lebih variatif lagi. Kemudian juga kepada siswa yang sudah aktif, paling kan hanya 1-2 siswa lah yang biasanya memang sudah aktif, tapi kan saya pengennya semuanya gitu, tidak hanya 1-2 saja. Nah, kepada siswa yang sudah aktif tadi mungkin saya lebih memberikan penguatan positif, misalkan dengan memberikan apresiasi kepada mereka, sehingga yang lain pun menjadi merasa termotivasi untuk bisa aktif ketika pembelajaran di saat memang waktu itu pembelajaran memang harus melibatkan siswa yang seaktif-aktifnya. Seperti itu Bunia. Oke, berarti memperdalam metode ya Pak Nana. Memperdalam metode supaya lebih variatif lagi, kemudian memberi penguatan positif gitu ya. Terus ada nggak kemungkinan Pak Nana itu bekerja sama dengan pihak luar barangkali, atau siapa yang bisa membantu supaya pembelajaran ini lebih berkembang, lebih menarik lagi, barangkali ada Pak Nana untuk menjalin kerjasama dengan pihak luar? Ya, baik Bunia. Sebetulnya ini di luar pembelajaran kita itu sudah selalu ya menjalin kolaborasi dengan pihak terkait tentunya, yang bukan saja itu program kita, ternyata program mereka pun sama. Jadi kita bisa sinergi satu arah. Contohnya ya dari Puskesmas kemarin selalu ada bias, kemudian kemarin juga ketika santer-santernya bullying atau perundungan, ada juga pihak yang datang ke sekolah yaitu Pak Babinsa memberikan penguatan kepada siswa bahwasanya bullying itu sesuatu yang harus dijauhi dengan berbagai perbuatan-perbuatan yang justru itu sangat meresahkan seperti itu Bunia. Nah ini terkait saya di pembelajaran mungkin saja itu bisa dilakukan Bunia ya, karena kita ada komunitas ya, ada komunitas praktisi terdekat yang mungkin KKG guru kelas. Mungkin sebelum mendatangkan bisa kita berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak-pihak tersebut. Begitu Bunia. Baik Pak Nana, berarti ini dari ketiga alternatif tadi nih yang sudah Pak Nana sampaikan, yaitu memperdalam metode, kemudian penguatan positif, dan juga tadi ada kemungkinan ya menjalin kerjasama dengan pihak luar itu. Nah, yang paling bisa Pak Nana lakukan dalam waktu dekat ini kira-kira yang mana ya Pak Nana? Baik Bunia, yang paling memungkinkan dan dalam waktu terdekat mungkin yang pertama dan kedua tadi, yaitu yang pertama menjalin komunikasi lebih baik lagi dengan siswa, dan yang kedua
adalah memberikan penguatan positif kepada siswa yang memang dari awal itu ketika saya masuk ke kelas itu memang sudah aktif seperti itu, sudah terbiasa aktif ya Bun ya. Dan untuk yang ketiga mungkin itu bukan sesuatu yang mustahil ya, bisa saja dilakukan, tapi karena ini ranahnya sekolah, bukan karena hanya saya yang butuh kemudian saya melangkah sendiri, itu tidak seperti itu. Mungkin saya perlu koordinasi dulu dengan rekan sejawat, dan tentunya pengambil kebijakan adalah beliau Pak Kepala Sekolah. Seperti itu Bunia. Oke Pak Nana, sepertinya percakapan kita ini sudah hampir habis ya Pak Nana. Nah di titik ini kira-kira apa nih yang Pak Nana dapatkan dari percakapan kita? Alhamdulillah, terima kasih sekali Bunia tadi dengan pertanyaan-pertanyaan terbukanya sehingga memicu saya berpikir menggali lagi lebih dalam apa yang harus saya sampaikan. Yang pertama tadi adalah untuk mengaktifkan kelas, kemudian memperdalam cara-cara yang sebetulnya sudah baik, mungkin perlu tambahan polesan lebih lagi Bunia, dan juga memberikan penguatan positif kepada siswa. Walaupun kemarin kita belajar bahwasanya apresiasi bisa dikatakan hukuman, tapi kalau memang itu bisa menumbuhkan keaktifan kepada siswa, apa salahnya kita coba memberikan apresiasi berupa reward mungkin kepada siswa-siswa yang sudah aktif di awal. Seperti itu Bunia. Baik Pak Nana, nah sekarang nih dari tadi alternatif yang sudah Pak Nana sampaikan, rencana ke depan yang Pak Nana sampaikan tadi, kira-kira nih target selesainya bagaimana ya Pak Nana? Untuk target selesai dikarenakan mulai hari ini nih Bunia, untuk SD kan jenjang SD mulai pelaksanaan PAS dan juga ASAS ya. Paling mungkin nanti saya mencoba mengaplikasikannya di semester 2 awal Bunia. Jadi kita selesaikan dulu semester 1 karena sudah tidak ada pembelajaran, paling seperti itu. Kalau sudah berjalan mungkin kurang lebih 1 minggu lah sudah ada progres seperti itu Bunia. Oke, terima kasih sekali Pak Nana. Berarti nanti semester 2 saya bisa melihat progresnya ya Pak Nana, perkembangan pembelajaran Pak Nana apakah sudah berjalan sesuai harapan seperti itu. Mudah-mudahan ya Pak Nana, sukses selalu buat Pak Nana. Ya, terima kasih Bunia, nanti kita janjian lagi di semester 2 seperti itu. Baik Pak Nana, saya menantikan semester 2 yang akan datang ya, supaya pembelajaran Pak Nana ini terlihat saya bisa tahu progresnya. Saya tunggu update-nya besok. Terima kasih sekali Pak Nana untuk waktunya. Mungkin coaching kita hari ini kita akhiri. Terima kasih, semoga pembelajaran Pak Nana semakin menyenangkan, sukses pembelajarannya, tujuan pembelajaran pun bisa tercapai secara optimal. Begitu ya Pak Nana. Sampai jumpa di semester 2 yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Bunia. Sama-sama Pak Nana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.